Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap semangat dalam menghadapi ujian madrasah. Dan untuk hari Selasa, untuk mapelnya adalah mapel matematika nggih. Jadi untuk SKL-nya sudah saya share di di classroom kalian. Kemudian saya share juga di grup CR. Silakan untuk SKL bisa dibuat untuk sumber belajar kalian di rumah. Oke, sebelum Bu Alif nanti ke pembahasan soal Prakwan, sebelumnya saya akan membahas tentang materi-materi yang akan saya sampaikan terkait dengan materi untuk ujian besok pagi. Oke, ini adalah ke SKL yang pertama. Jadi untuk mapel matematika sendiri itu nanti ada 40 soal ya. Ada 40 soal. Silakan perhatikan penjelasan materinya dulu. Oke. Jadi untuk yang 3.1 bisa kalian lihat itu yang paling atas, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif dan pecahan biasa campuran desimal persen. Kemudian untuk materinya nanti adalah operasi campuran pada bilangan bulat, kemudian juga soal cerita berkaitan pada bilangan bulat, kemudian 3.1.1 ini nanti adalah menghitung hasil operasi campuran bilangan bulat. Oke, maaf. Jadi untuk menghitung hasil operasi bilangan bulat ini untuk soal biasa. Ini biasanya nanti adalah soalnya berkaitan dengan soal campuran. Jadi perhatikan ketika kalian mengerjakan soal dengan bilangan campuran ini nanti itu adalah hal pertama yang kalian kerjakan. Ini adalah nanti adalah soal dalam kurung ya. Jadi yang pertama adalah dalam kurung. Ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Setelah sudah nggak ada soal yang dalam kurung, maka kalian bisa mengerjakan soal perkalian dan pembagian ya. Kemudian setelah itu nanti kalian bisa kerjakan soal tambah sama pengurangan. Itu yang terakhir. Jadi ini langkahnya ada 3. Dalam kurung, perkalian sama pembagian, baru tambah sama pengurangan. Seperti itu. Jadi nanti kalau nanti untuk pembahasan soalnya ada. Jadi di Prakwan kemarin itu ada soal yang terkait dengan ini. Nanti silakan kalian perhatikan. Kemudian untuk soal ceritanya ini nanti adalah kalian emang benar-benar ngerti, paham apa yang harus kalian lakukan. Apakah itu ditambah, dikurang, dikali atau dibagi kayak gitu. Nanti jadi untuk contoh soalnya ini sebenarnya ada banyak, kalian juga bisa browsing di internet dan lain-lain ya. Kemudian untuk caranya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Kemudian berikutnya yaitu 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Operasi campuran pada bilangan pecahan, soal cerita berkaitan pada bilangan pecahan. Oke. Jadi, kalau tadi itu adalah kita membahas tentang bilangan bulat, berikutnya adalah tentang bilangan pecahan. Kalau bilangan bulat itu adalah bilangan utuh yang dia adalah baik bilangan negatif, bilangan netral maupun bilangan positif. Tetapi kalau bilangan pecahan ini adalah baik dia adalah ada yang berbentuk penyebut per pembilang ya, jadi berbentuk per, kemudian berbentuk desimal itu yang berbentuknya koma-koma, kemudian bentuknya adalah presentasi juga ada per mil juga kan. Nah, nanti untuk itu kalian ketika ada misalnya operasi seperti itu nanti tergantung jawabannya saja ya anak-anak. Jadi kalau jawabannya dia berupa persen, yaitu rubahlah semua menjadi persen kayak gitu ya. Jadi ini tergantung soalnya. Nanti bisa saja kalian disuruh mengurutkan juga. Kalau disuruh mengurutkan juga kayak gitu. Jadi kalian rubah dengan bentuk yang sama. Kalau ternyata di dalam soal tersebut itu ada persen, ada pecahan, itu kalian bisa maksudnya mau dirubah ke desimal aja, ya udah dirubah ke desimal semuanya. Setelah sudah berubah ke desimal semuanya,
Nanti baru kalian urutkan seperti itu. Kemudian untuk soal ceritanya juga nanti saya akan jelaskan untuk latihan prakwam, dan untuk contoh yang lain silahkan kalian browsing di internet seperti itu. Lanjut ke SKL 3.5, menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ini tentang aljabar. Jadi aljabar ini ada variabel, ada koefisien, ada konstanta. Bu Alif akan kenalkan lagi terkait dengan aljabar. Jadi di situ ada beberapa istilah yang harus kalian kenal. Juga ada suku ya, ada suku sejenis, ada suku yang berbeda jenis seperti itu. Nah, pertama, misalkan ada variabel bentuk aljabar 2x plus 5 sama dengan 2xy. Nah, seperti ini misalnya. Jadi di sini dalam persamaan aljabar di sini itu dia punya dua variabel yang berbeda, yaitu variabel x sama variabel xy. Jadi ini adalah variabel yang berbeda. Nah, kemudian jadi variabel ini x-nya. Ini variabel pertama, ini variabel kedua. Kemudian ada koefisien. Koefisien ini dia adalah sebuah angka yang menemani variabel tersebut kayak gitu. Nah, ini namakan koefisien. Ini juga koefisien. Sedangkan ketika ada angka yang berdiri sendiri tanpa variabel, ini dinamakan konstanta. Ngoten nggih. Nah, berikutnya nanti operasinya ada penjumlahan, pengurangan. Nah, ini untuk catatan kalian. Ketika ada soal aljabar, misalnya 2x min 5y oleh 5x misalnya seperti ini, sama yang bawah itu 2x dari 2x min 6 misalnya. Ini tabel 3 aja deh, 3x ya. Jadi ini untuk pengurangan. Jadi dua soal ini adalah khusus untuk pengurangan. Nih catatan untuk ketika kalian menghadapi soal pengurangan. Jadi misalkan hasil pengurangan dari 2x min 5y oleh 5x. Jadi di sini kalau oleh itu urut. Jadi 2x min 5y dikurangi 5x kayak gitu. Tetapi kalau dalam soal tersebut ternyata ada kata dari, itu yang belakang dulu nanti yang kita catat, yaitu 3x min 6y kurangi 2x. Duh, bukannya sama Bu? Enggak sama. Karena ini pengurangan, bukan penjumlahan ya. Dalam pengurangan ini nanti mengakibatkan yang belakang itu nanti adalah simbolnya sudah berbeda, tandanya berbeda, positif jadi negatif, negatif jadi positif kayak gitu. Tetapi kalau dalam penjumlahan itu dia sama kayak gitu ya. Jadi perhatikan dalam pengurangan kata oleh sama dari ini harus diperhatikan. Kalau oleh tetap depan kurangi belakang, sementara kalau dari itu belakang kurangi depan seperti itu. Kemudian untuk perkalian sama pembagian, jadi kalau perkalian ini tinggal kalian mengkalikannya bentuknya kayak gimana, angka kali angka, variabel kali variabel kayak gitu, variabel yang sama. Kalau misalnya ada x kali x ya berarti x kuadrat, kalau ada x kuadrat kali x pangkat 1 ya berarti x pangkat 3 kayak gitu ya. Nah sekarang coba perhatikan untuk perkalian terlebih dahulu, nanti baru ke pembagian. Misalnya ada 2x dikalikan dengan 3x kuadrat. Nah, seperti ini. Ini hasilnya adalah 2 kali 3, 6. X kali x kuadrat adalah x pangkat 3. Kemudian misalnya ada 2x kali 5xy. Berarti kalau kayak gini, 2 kali 5 itu 10. Ini yang x kali x, yaitu x kuadrat. Kemudian y. Nah, ini contoh-contoh dalam perkalian. Nah, sekarang ke pembagian, yaitu misalnya ada 2x kuadrat y z kuadrat dibagi dengan x pangkat 3 y z seperti itu. Jadi y-nya ini bisa dicoret. Misalnya ini 8, berarti ini bisa dicoret jadi 1/4. Kemudian x pangkat 3 ini habis, yang ini tinggal pangkat 1. Terus untuk z-nya ini adalah pangkat 1 dan ini z-nya sudah hilang. Berarti untuk yang atas itu adalah z, kemudian untuk yang bawah itu adalah 4x. Ya, 4x saja ya. Nah, begini. Jadi pakai coret-coret intinya ya. Kalau misalnya pangkat tertingginya itu ada di atas, berarti yang di bawah yang dicoret. Kalau misalnya pangkat tertingginya di bawah, berarti yang atas yang dicoret. Kayak gitu.
kemudian dikurangi. Kalau misalnya ini tadi X yang atas kan X kuadrat, yang bawah X pangkat 3. Pangkat tertingginya kan lebih tinggi yang bawah kan, berarti otomatis yang atas kita coret. Yang bawah itu adalah karena yang atas tadi pangkat 2, maka yang bawah itu pangkatnya 3 kurangi 2, yaitu pangkat 1, seperti itu. Kemudian berikutnya menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaian. Persamaan linear satu variabel, pertidaksamaan linear satu variabel, masalah berkaitan persamaan linear satu variabel, menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, jadi di sini adalah tentang persamaan sama pertidaksamaan linear yang satu variabel ya. Ini gampang. Jadi kalau persamaan ini dia dihubungkan dengan tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan ini dihubungkan dengan tanda kurang dari, lebih besar, kemudian ini kurang dari sama dengan, sama lebih dari sama dengan ya. Nah, kalau misalnya ada soal 2x lebih besar dari 6, ini gampang ya. Jadi masing-masing ruas ini kita bagi 2 kan. Nah, seperti ini. Maka di sini adalah ini X lebih besar dari 3. Jadi lebih besar dari 3 ini bukan mulai dari 3 ya, tapi mulainya dari 4. Kecuali kalau ini ditambah sama dengan, kalau tambah sama dengan dia mulainya dari 3 kayak gitu. Ini harus diperhatikan. Kemudian kadangkala ada penyelesaian yang dia akhirnya gini, min 3x kurang dari sama dengan 9 misalnya. Nah, di sini ini kan agar X berarti baik pembaginya min 3, ini juga min 3 kan, maka karena ini pembaginya dia bilangan negatif, maka ini dibalik tandanya lebih besar sama dengan kayak gitu. Nah, ini min 3 nya dicoret, tinggal X 9 bagi min 3 adalah min 3, jadi X lebih besar sama dengan min 3. Artinya yang X lebih besar sama dengan min 3 itu dimulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, seperti itu. Nah, untuk pengumpulan misalnya ada soal seperti ini. Misalnya 2x min 6 kurang dari 5x min 15 misalnya seperti ini. Jadi kalau ada soal seperti ini, nanti kita akan kumpulkan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta kayak gitu. Jadi yang ada hurufnya dikumpulkan dengan yang ada hurufnya, angka dengan angka. Nah, di sini berarti 2x-nya ini kita misalnya akan taruh di ruas kiri, 5x berarti pindah ke ruas kiri. Jadi min 5x kemudian kurang dari, ini kan sudah dimasukkan, ini juga sudah. Sekarang yang min 15 di sini, kemudian min 6 pindah ruas ke kanan jadi plus 6 ya. Nah, seperti ini. Maka 2x min 5x, ini x 2 min 5 ini adalah min 3 kurang dari min 15 plus 6 ini adalah min 9. Maka di sini pembaginya adalah bilangan negatif, maka tandanya menjadi lebih besar. Ini x, ini min 3. Lebih besar dari min 3 ini adalah min 2, min 1, 0 dan seterusnya. Oke, sekarang kita ke nomor 2, yaitu di kisi-kisi di SKL 3.8, membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan label data grafik dan persamaan. Perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, aplikasi berkaitan dengan perbandingan. Jadi ini adalah tentang perbandingan senilai sama berbalik nilai. Apa sih perbandingan senilai sama berbalik nilai? Nah, sekarang begini, contoh yang pertama yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu gini, ketika ada soal cerita, misalnya si A ketika membeli gula 2 kilo, ini harganya itu adalah 18.000 ya. Maka si B ketika membeli 5 kilo, jadi gini, dia membeli 2 kilo, itu dia bayarnya adalah 18.000. Kemudian orang yang lain akan membeli 5 kilo, maka ini nanti bayarnya berapa? Nah, ketika kita beli gulanya semakin banyak, maka yang dibayarkan ini semakin banyak juga enggak? Ketika ini bertambah kan, kita belinya awalnya 2 kilo, kemudian berubah menjadi 5 kilo, maka harganya bertambah apa berkurang? Ya bertambah, ya kan? Dengan pembelian seperti ini dia bertambah. Karena ini tandanya sama-sama bertambah, maka ini kita pakai yang namanya panah senilai.
panah senilai ini dia panahnya sama. Kalau mau sama-sama ke bawah ya udah sama-sama ke bawah nggih. Nah, berikutnya adalah kita buat 2/5 per kayak gini sama dengan 18.000 per X. Maka di sini X itu adalah 5 kali 18.000 ya toh per 2. Yang 18 bagi 2 ini adalah 9. 5 kali 9 adalah 45, maka 45.000. Seperti itu. Ini adalah nilai X-nya. Jadi ketika dia membelinya 5 kilo, itu uang yang harus dibayarkan adalah 45.000 kayak gitu. Lah, kalau sekarang kalau perbandingan berbalik nilai gimana, Bu? Contohnya, oke, sekarang saya contohkan untuk perbandingan berbalik nilai. Contohnya biasanya paling sering soal itu dalam sebuah pekerjaan. Jadi begini. Dalam pekerjaan seseorang ya kan, misalnya dia kan ini adalah kalau 10 hari ini yang bekerja ini misalnya ada 15 orang per harinya, itu akan selesai nantinya ya kan. Terus kemudian ternyata ini adalah rencananya, terus kemudian dalam dalam praktiknya itu ternyata 2 orang ini dia punya pekerjaan di tempat lain kan. Berarti yang bisa ini ada 13 orang saja. Kalau 13 orang berarti ininya. Nah, sekarang ketika orangnya berkurang, maka hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut bertambah apa berkurang? Ya bertambah, semakin lama kan dia. Karena ini tandanya berbeda, tambah sama kurang, berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai, yaitu pakai panah terbalik. Berarti di situ 10 per X sama dengan 13/15. Kalau yang ini dia dari atas ke bawah, yang ini dari bawah ke atas. Seperti itu. Dalam perbandingan berbalik nilai. Kemudian sekarang kita ke nomor 3.9, yaitu harga pembelian, harga penjualan, untung, rugi, kemudian ada bunga, diskon, pajak, ada bruto, neto, tara. Oke, jadi saya akan ke harga pembelian sama harga penjualan dulu ya. Jadi untuk harga pembelian sama harga penjualan ketika untung dan ketika rugi. Jadi yang pertama, ketika seseorang dikatakan untung, berarti harga jualnya ketika dia dikatakan untung itu adalah harga beli ditambah dengan untung. Ketika dia punya keuntungan sekian persen ya, berarti berlaku HJ sama dengan HB ditambah untung, ini adalah presentasi dikalikan dengan HB. Nah ini, karena kadang ada soal begini. Jadi harga jualnya diketahui, harga belinya belum diketahui, presentasinya diketahui. Maka kalian bisa menggunakan rumus ini. Itu ada, kemarin di soal prakwas itu ada. Terus kemudian berikutnya adalah harga jual, ini kan ketika untung. Nah kalau rugi ini adalah harga jual sama dengan harga beli dikurangi rugi. Dengan rugi adalah presentasi kali harga beli, seperti itu. Nah, kemudian sekarang bunga, diskon sama pajak. Jadi bunga ini biasanya dicantumkan dalam sebuah bunga bank, yaitu ketika seseorang menabung di sebuah koperasi atau di sebuah bank berapa persen begitu. Nah, ini yang saya berikan adalah rumus dari bunga bank ya. Jadi ini nanti kalian bisa melihat contoh-contoh soalnya lebih jelas itu. Pokoknya saya akan insya Allah saya akan membahas tuntas soal dari nomor 1 sampai 40 untuk soal prakwam. Ya. Nah, untuk bunga itu rumusnya yang kalian gunakan adalah presentasi dikalikan modalnya dikalikan N/12. Karena biasanya ini dia adalah per tahun kan. Nah, berarti berlaku ini. Terus kemudian untuk diskon, seseorang pasti diskon kan. Misalnya di situ ada harga 200.000 untuk sebuah tas, dan toko tersebut itu menerapkan presentasi potongan persennya ini 10% misalnya, diskonnya 10% kan, berarti 10% kali 200.000. Ini coret 1, ini juga coret 1, berarti kan di situ 20.000. Nah,
ini 20.000 ini bukan dia membayarnya tapi potongannya. Maka yang asalnya harganya 200.000 dikurangi 180.000 dikurangi 20.000 berarti dia harus membayar sebesar 180.000. Itu untuk presentasi. Pajak juga seperti itu ya. Sama caranya, yaitu pakai presentasi. Nah, sekarang bruto, tara, sama neto. Bruto, tara, sama neto. Jadi ini untuk bruto, tara, neto. Untuk neto mungkin kalian sudah sering lihat tulisan neto yang ada di bungkus kemasan. Mungkin di Rinso atau mungkin di Pepsodent dan lain-lain, jajan ciki-ciki kayak gitu biasanya ada netonya. Jadi di sini kita akan belajar mengenai bruto, tara, dan neto. Jadi ini apa sih istilah ketiganya mengenai bruto, tara, dan neto? Bruto, kemudian tara, kemudian neto. Misalnya di sini ini ada karung kan. Ini beras isinya. Nah, ini dia akan membeli beras dengan yang ada karungnya. Di sini dalam satu kemasan ini dia mengandung bruto, tara, dan neto. Jadi untuk neto sendiri, neto itu berasnya. Jadi beratnya ini ketika dia ditimbang itu kan untuk berat secara keseluruhan itu adalah neto ditambah tara ya. Bruto itu sama dengan, jadi ini rumusnya, bruto itu sama dengan tara plus neto. Ya, tara plus neto. Taranya mana? Taranya ini adalah wadahnya, saknya tadi loh. Atau mungkin di dalam misalnya beli mie ya, beli sehari mie itu adalah kardusnya, itu adalah taranya. Dalam beras ini taranya itu adalah karungnya. Kemudian untuk neto itu adalah isinya, yaitu berasnya, mie-nya kayak gitu. Nah, itu. Kemudian untuk tara sendiri itu biasanya dia diasumsikan dengan sebuah presentasi. Jadi kalian harus mencarinya. Intinya rumusnya ini bruto sama dengan tara plus neto. Oke. Berikutnya yaitu ke jenis-jenis sudut, kemudian sudut berpelurus dan berpenyiku, sudut yang berbentuk dari dua garis yang dipotong garis lain, sudut-sudut pada segitiga. Oke, jadi di sini mengenai sudut. Jadi sudut ini kita akan mengenal lebih mengenai sudut. Yang pertama adalah jenis-jenis sudut. Jadi jenis-jenis sudut sendiri ini adalah sesuatu yang sangat sudah kalian pahami menurut Bu Alif nggih. Jadi untuk sudut yang pertama ada sudut lancip, kemudian ada sudut siku-siku sama sudut tumpul. Untuk sudut lancip ini dia sudutnya besarnya kurang dari 90 derajat. Kalau sudut siku-siku ini besarnya adalah 90 derajat. Kemudian untuk sudut tumpul ini besarnya lebih dari 90 derajat ya. Nah, ini contoh sudut lancip. Ini sudut lancip. Kemudian ini sudut siku-siku, dia saling tegak lurus. Kemudian berikutnya adalah sudut tumpul. Nah, seperti ini. Maaf. Ini tak hapus dulu. Nah, seperti ini. Karena apa? Karena seharusnya sudut siku-siku kan gini. Nah, ini dia lebih dari sudut siku-siku, berarti itu dikarenakan sudut tumpul seperti itu. Kemudian sudut berpelurus dan berpenyiku. Misalnya di sini ada sudut yang ini 35 derajat, maka yang ini X. Jadi kedua sudut ini itu adalah jumlahnya 90 derajat. Beda dengan pelurus-pelurus gini. Misalnya di sini dia 45 derajat, kemudian di sini adalah X, berarti ini kedua sudut ini itu dicarinya nanti harus sama dengan 180 derajat, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas sudut yang saling sehadap, kemudian bertolak belakang. Nah, itu. Nah, ini tak bahas ya. Jadi ini merupakan materi kelas 7, ini masih masuk di materi kelas 7. Ini hanya untuk mengingatkan materi kalian ya, untuk belajar di rumah. Nah, nih saya akan buatkan sebuah garis seperti ini. Nah, di sini adalah misalnya ini adalah A, ini B, ini 1 di sini, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Sudut-sudut yang saling bertolak belakang.
Jadi sudut A1 sama A3. Jadi A1 sama A3 ini namanya sudut bertolak belakang. A2 sama A4, maaf ini B ya. Ini tak tulis B. Kemudian B1 sama B4, B2 sama B3. Jadi dalam hal seperti ini, bertolak belakang ini sama besarnya ya. Terus kalau dia saling sehadap, ya kan dia sehadap ini juga sama. Dan lain-lain. Jadi kalian coba deh buka-buka modul lagi, modul kelas 7, yaitu pelajari lagi materi-materi yang ada di dalam kelas 7, baik di semester gasal maupun di semester genap ya. Kemudian dalam sudut segitiga ini jumlahnya adalah 180 derajat nggih. Jumlah dalam sudut segitiga ini adalah 180 derajat seperti itu. Oke, kita ke nomor 3 yaitu tentang pola konfigurasi sama barisan aritmatika dan geometri. Jadi untuk sebuah pola ini sebenarnya kan ada banyak. Kalian juga sudah saya kasih materi di kelas 8 yang lalu, diingat lagi yaitu di semester 1 yaitu pola-pola. Jadi pola itu ada pola persegi, ada pola persegi panjang kan. Nah, ini coba kalian. Jadi kalau pola persegi panjang itu biasanya itu kalau pola persegi dulu 2 kali 2, 2 kali 3, pola ke-1 persegi panjang. Ya, saya akan jelaskan tentang pola persegi panjang. Jadi pola persegi panjang ini adalah misalnya bunderan 2, kemudian di sini berarti kan ini 1 kali 2. Terus kemudian ini 3 kali 2 seperti ini. Terus ini 4. Kemudian ke atasnya ini 3. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah dia 1 kali 2, pola pertama, pola kedua adalah 2 kali 3, pola ketiga ini 3 kali 4. Artinya untuk persegi panjang rumusnya adalah n kali n plus 1. Nah, ini. Maka ketika kalian misalnya suku ke-50 misalnya, tidak usah mencari secara runtut, tetapi adalah kalian menggunakan rumus ini yaitu 50 plus 1. Jadi di sini hasilnya adalah 50 kali 51. 2550 nggih, situ. Kemudian sekarang saya akan jelaskan mengenai barisan aritmatika sama barisan geometri, juga deret aritmatika sama geometri. Jadi di dalam aritmatika maupun geometri ini ada barisan juga dia punya deret. Kalau barisan ini rumusnya adalah UN, kalau deret ini rumusnya adalah SN ya. Nah, bedanya apa sih? Saya ingatkan lagi materi kelas 8 lagi yaitu dalam aritmatika sama geometri. Jadi dia sebenarnya sama-sama punya A. Kalau dalam aritmatika dia punya B, kalau dalam geometri dia punya R. Contoh yaitu 1, 4, 7. Jadi di sini itu ternyata dia punya selisih yang sama kalau dalam aritmatika ya. Ditambah dengan bilang ditambah berapa, ini kan tambah 3. 4 ke 7 tambah 3 lagi. Artinya B ini sebagai 3 ini sebagai B-nya. Kalau geometri biasanya 2, 4, 8, 16. Jadi dia dikali dengan 2. Maka di sini A-nya itu 1, R-nya ini 2 karena dia dikali dengan 2. Aritmatika ditambah, geometri ini dikali. Untuk mencari B-nya dalam aritmatika itu adalah R2. Maaf. U2 min U1 sama dengan U3 min U4 dan U3 min U2 dan lain-lain. Nah itu. Kalau R ini adalah U2 per U1, U3 per U2 dan seterusnya. Itu untuk geometri. Aritmatika dia punya selisih yang sama, kalau geometri dia punya kelipatan yang sama atau dikalikan dengan bilangan yang sama. Kemudian berikutnya adalah relasi sama fungsi. Nanti langsung ke contoh soalnya aja. Kemudian untuk gradien, persamaan garis sama grafik. Nah ini. Jadi gradien ini sebenarnya ada banyak sekali dalam penentuannya. Dia berbentuk Y sama dengan atau dia berbentuk 2X min 2Y misalnya kayak gitu. Nah ini. Kalau misalnya dia berbentuk gini, 2X min 3Y sama dengan 5 misalnya seperti ini. Ini adalah rumus untuk mencari gradien adalah min A per B, di mana A ini adalah koefisien dari X, kemudian Y koefisien dari Y. Min A-nya adalah 2,
kemudian min 3. Min ketemu min positif, maka gradiennya 2/3. Terus kemudian ini bisa kok dirubah menjadi Y sama dengan, nanti sama. Jadi ketika dia berbentuk Y sama dengan MX plus C, nah ini dia gradiennya ini adalah koefisien dari X. Contoh ini tak rubah ya, nanti akan sama kok. Jadi min 3Y tetap di sini sama dengan 5 min 2X. Terus Y sama dengan 5 min 2X per min 3. Jadi kita ambil yang ini. Nah, ini adalah koefisien dari X. Min 2 per min 3 atau minnya itu berarti dihilangkan menjadi positif 2/3 ya. Gitu. Sama kan hasilnya dengan cara ini maupun cara ini hasilnya adalah sama. Kemudian untuk gradien yang saling sejajar ini dia itu adalah sama. Tetapi kalau saling tegak lurus ini adalah dia min ketika misalnya M-nya ini ketemu min setengah, maka kalau saling tegak lurus M2-nya ini adalah min-nya jadi positif, 1/2 jadi 2/1 atau 2 saja cukup. Kalau kalian bisa membuka di internet atau mungkin buka modul di kelas 8 lagi ya mengenai materi tersebut. Kemudian sekarang adalah konsep LDV. Jadi dalam konsep ini persamaan linear dua variabel ini biasanya adalah ada dua variabel. Jadi misalkan ada cerita di situ soal cerita, di mana soal cerita itu adalah bercerita tentang seseorang membeli dua benda yaitu pensil sama buku misalnya seperti itu. Berarti misalnya pensil kalian misalnya X, kemudian untuk buku kalian misalkan Y. Nah, itu nanti ketemu. Berikutnya yaitu nomor 4 tentang triple Pythagoras. Nah, ini triple Pythagoras itu adalah sisi miring ini dia di depan sudut siku-siku. Jadi misalkan ada segitiga di mana ini adalah segitiga yang seperti ini, siku-siku di sini. Berarti ini adalah sisi miring. Ya, untuk sisi miring sendiri rumusnya adalah A kuadrat. Ini misalnya A, ini B, ini C. Berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, ini. Kemudian dalam triple sebenarnya dalam Pythagoras sebenarnya ada triple yang kita nggak usah ngapalin nanti. Jadi ada 3, 4, 5. Ya, silakan ditulis 3, 4, 5. Kemudian 5, 12, 13. Kemudian sama 7, 2, 4, 25. Dan itu berlaku kelipatan kayak gitu. Terus kemudian unsur-unsur luas dan keliling ya. Jadi untuk luas dan keliling lingkaran ini dia adalah keliling adalah 2πr sedangkan luas ini adalah πr kuadrat ya. Terus kemudian untuk untuk juring lingkaran sama busur lingkaran, kemudian ada garis singgung dua lingkaran. Jadi dalam juring ini adalah seperti ini. Juring ini bagian dari luas lingkaran. Maka ketika kalian ditanya luas juring, jadi luas juring pasti punya sudut. Itu rumusnya sudut per 360 derajat dikalikan dengan, ini luas juring ya. Jadi kalau luas juring ini adalah dia nanti pakainya luas lingkaran. Sedangkan kalau panjang busur. Sudut per 360 cuman dikalikannya dengan keliling lingkaran. Nah, ini. Kemudian langsung ke min median modus ya. Jadi untuk min ini adalah rata-rata. Jadi rata-rata dari jumlah data dibagi dengan banyaknya data itu min. Kemudian ada median ini nilai tengahnya. Jadi kalian cari. Nah, ini untuk catatan dalam median. Jadi ketika kalian bertemu dengan disuruh mencari median, kalian harus mengurutkan dulu, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua itu kalian harus mengetahui berapa banyak data tersebut. Kalau banyak datanya itu genap, misalnya banyak datanya itu 10, berarti 10 bagi 2 ini 5. Maka
data yang diambil adalah data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2. Sedangkan kalau datanya ganjil itu tambah 1 bagi 2. Misalnya ada 5 data kan. Berarti 5 tambah 1 itu 6, 6 per 2, 3. Jadi yang kita ambil adalah data ketiga. 3 itu bukan mediannya, tetapi 3 ini adalah data ke-nya yang kita akan cari. Seperti itu nggih. Nah, terus langsung lanjut yaitu modus. Modus adalah data yang sering muncul. Nah, ini untuk modus ini perhatikan karena sering ada kesalahan, dia langsung ambil frekuensi dari modus, bukan mengambil dari nilai modusnya. Maksudnya gimana? Jadi ada data kan, misalnya ada data 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nilai 7 ini sampai ada 10 siswa. Lah terus ditanya modus, jawabnya langsung aja, oh ya modusnya 10, bukan 10 tetapi 7, kayak gitu. Nah, ini jangan sampai kalian nanti salah ya. Oke, terus kemudian tentang apa namanya, pokoknya nanti kalian untuk soal cerita juga kalian akan kalau dalam statistika sendiri pasti begitu. Kemudian dalam pembacaan data ini pasti bisa lah pembacaan data, nanti ada nanti mungkin disajikan diagram batang atau diagram lingkaran, juga ada diagram garis ya. Nah, itu nanti kalian pahami data-data tersebut. Nah, untuk peluang. Jadi peluang ini dia adalah rumusnya PA. PA sama dengan NA per NS. Misalnya, dilambungkan sebuah dadu, peluang munculnya angka genap. Bisa, dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti angka genap kan 2, 4, 6. Ada 3 toh. Berarti PA-nya ini adalah 3 per NS. NS ini banyaknya semesta. Banyaknya ini semua ini ada berapa? 6. Berarti dia adalah 1 per 2 begitu. Nah, ini SKL yang terakhir. Ini adalah materi kelas 9. Untuk materi kelas 9 silakan kalian pelajari lagi karena ini sudah saya jelaskan secara detail di kelas 9 di Classroom ya. Kalian buka-buka lagi di Classroom video-video yang sudah saya share berupa linknya, itu kalian buka lagi, kalian pelajari. Buka lagi kelas 9 modulnya pasti masih ada, itu coba kalian buka. Nah, habis ini nanti Bu Alif akan bahas langsung aja di link bawahnya, itu adalah link mengenai kalian nanti belajar ini apa namanya, ini soal pra-UAS. Jadi nanti ada 3 video ya, 3 video atau 4 video gitulah. Pokoknya kalian buka, nanti linknya saya share di grup kelas kalian. Jadi di situ linknya itu nanti saya akan membahas tentang soal pra-UAS yang sudah kalian tes kemarin, yaitu pra-UAS nanti saya akan bahas dari nomor 1 sampai 40. Ngoten nggih anak-anak, silahkan belajar, semoga ujian besok pagi kalian sukses. Jadi selamat belajar, jangan main-main. Ini udah ujian, bukan lagi kalian waktunya main-main. Dan Bu Alif nanti malam akan membuka sesi pertanyaan. Saya mulai jam 6:30 sampai jam 10 malam. Setelah itu saya akan close untuk sebuah pertanyaan. Jadi silakan bertanya melalui Japri WA. Silakan jika ada soal-soal, ketemu soal-soal yang sulit, silakan kalian tanyakan. Atau mungkin yang tryout, emang saya tidak bisa membahas soal tryout karena emang waktunya tidak cukup ya. Untuk soal tryout yang kemarin itu kan juga ada. Soal tryout ini agak berbeda dengan soal pra-UAS ya. Tetapi untuk berdasarkan SKL ini sama, cuman hanya soalnya aja, angkanya aja yang berbeda, bentuk soalnya aja yang berbeda. Nanti silakan kalian buka lagi soal tryout, dan soal tryout itu kalau jika ada soal tryout yang emang harus kalian tanyakan, monggo silahkan kalian tanyakan di Japri WA saya. Jadi ketika nanti saya itu agak slow respon, mohon ditunggu seperti itu nggih. Tetapi kalau nanti adalah sangat banyak sekali yang bertanya, nanti saya akan perpanjang waktu untuk bertanya untuk nanti malam begitu. Oke. Jadi semoga ujian besok pagi itu berjalan dengan lancar. Jangan lupa berdoa sebelum kalian mengerjakan ujian. Apalagi ini adalah untuk mapel matematika, ini adalah di jam kedua ya, bukan di jam pertama. Oke, silakan sukses kalian untuk ujian besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.